Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. Akhirnya, shop filler lengkap Manga One Piece chapter 1173 sudah dihidangkan oleh para leaker. Eits, jangan lupa tinggalkan jejak jempol kaki kalian dengan like video ini ya. Plus, bantu sundul video ini dengan klik hype-nya ya kan. Caranya geser ke kanan kolom komentar kalian dan pencet hype-nya gas. Jangan lupa tuliskan di kolom komentar dari kota manakah kalian menonton video ini. Kali aja ketemu jodohnya kan di sini. Kalau yang ini buat kalian para player yang lagi gabut, ada game RPG One Piece keren yang ceritanya dari Luffy Orok sampai ke Elbaf cuy, dan maininnya lewat handphone doang lagi. Tonton video ini sampai habis karena linknya ada di akhir video. One Piece chapter 1173 mendapatkan judul Generation of Warriors, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti generasi para pejuang. One Piece chapter 1173 diawali dengan melanjutkan apa yang terjadi pada chapter sebelumnya. Zoro akhirnya menjalankan apa yang sudah dia rencanakan. Ya, rencananya sesimpel, tebas aja semuanya. Zoro melompat ke atas kepala para raksasa, lalu menebas seluruh raksasa yang terkena efek Domi reversi. Kini Zoro hanya tinggal berhadapan dengan Dory dan Brogy. Mereka mencoba untuk menyerang Zoro, tetapi Zoro menghindari serangan mereka, sehingga serangan itu justru mengenai satu sama lain dan membuat mereka terbelah menjadi dua. Zoro dan semua raksasa di sana langsung terkejut ketika melihat kejadian gila tersebut. Namun belum bisa dipastikan apakah para raksasa Domi Reversi itu sudah kalah atau belum. Apakah Dory dan Brogy versi Domi Reversi juga memiliki kemampuan regenerasi? Sepertinya tidak, mengingat ketika Brogy tangannya putus ketika ditembak shotgun oleh Kunko Imo. Tangannya tak beregenerasi, tapi tangannya malah melayang dan tidak menyambung ke lengannya, namun masih bisa digerakkan. Jadi kemungkinan besar Dory dan Brogy masih bisa bergerak meskipun tubuh mereka terbelah menjadi dua. Sehingga cara untuk mengalahkan pasukan Domi Reversi harus menggunakan serangan yang dilapisi dengan Haki Raja. Dan inilah saatnya Zoro memperlihatkannya setelah akhirnya menyadari jika dia memiliki Haki Raja. Di area lain, akhirnya si tengkorak hidup kita diperlihatkan juga. Ternyata benar, dia memang sedang mencari keberadaan dari Kunko setelah dia mengingat sekilas mengenai masa lalunya dengan sosok Kunko. Brook mengungkap nama asli Kunko. Dia memanggilnya Putri Shuri atau Sherry. Ia adalah seorang bangsawan. Brook mengenal ciri-cirinya, rambut biru dan mata dengan dua warna. Brook juga menyebutkan putri pembunuh ayah. Pria yang dia bunuh adalah orang yang paling berjasa dalam hidup Brook. Hubungan mereka setara dengan hubungan Shanks terhadap Luffy. Kunko pun goyah. Brook hampir berhasil menjangkaunya, tetapi Imo kembali mengambil alih tubuh milik Kunko. Dia pun bersiap menyerang Brook, namun Kunko kembali tersadar dari pengaruh Imo dan langsung berteriak menyuruh Brook untuk segera lari. Yap, misteri mengenai masa lalu dari Brook perlahan-lahan mulai terbongkar. Dikatakan jika dahulu Brook pernah menjadi pemimpin dari sebuah battle convoy di suatu kerajaan, dan sepertinya kerajaan itu adalah kerajaan ayah dari Putri Shuri alias Kunko, di mana ayah dari Putri Shuri ini sekaligus menjadi sosok yang paling berjasa dalam hidup Brook. Itulah mengapa dia mau mengabdi di kerajaannya. Bahkan saat itu Brook juga sering mengajak Kunko kecil untuk pergi jalan-jalan bersama dan memberitahukan kepada Kunko kecil mengenai cita-citanya yang ingin menjadi seorang bajak laut. Dan setelah kematian dari ayah Putri Shuri alias Kunko oleh anaknya sendiri, Brook memutuskan untuk bergabung ke dalam bajak laut Rumbar. Menariknya adalah kenapa Oda memberikan kesamaan latar belakang cerita antara Loki dan juga Shuri alias Kunko, di mana keduanya sama-sama menghabisi ayah mereka sendiri. Sanji diperlihatkan berada di area dekat dengan Kunko dan Brook. Dia sedang berlari menuju ke tempat Nami dan yang lainnya berada. Pada akhirnya, dia mencapai lokasi Nami dan mencoba untuk melepaskan ikatan panah yang membelenggu mereka. Ternyata aksi dari Brook barusan berhasil membebaskan Nami dan yang lainnya dari kekuatan Kunko. Hanya Robin yang masih belum bisa bergerak karena masih terikat oleh kekuatan sulur milik Somers.
Adegan lalu memperlihatkan grup penyelamat anak-anak Kurt dan Goldberg bersiap menembakkan serangan kombinasi ke arah monster MMA berwujud emak-emak yang menghalangi jalan mereka. Dua jenderal. Namun Road menghentikan mereka, dia ingin ikut serta dalam serangan itu juga. Maka ketiganya membidikan serangan bersama. Tiga jenderal Roaring Nation. Serangan tersebut menyerupai jurus Warrior Nation milik Dory dan Broggy. Di akhir chapter, monster MMA emak-emak itu jatuh menimpa Somers yang kemudian memukulnya kembali. Namun monster itu justru jatuh ke kapal pengangkut yang sedang menunggu anak-anak yang disandra dan malah menghancurkannya, membuat Somers terkejut. Reaksi Somers di akhir chapter, "Oh shit." Yap, dari penjelasan di atas seharusnya anak-anak yang diculik belum naik ke atas kapal tersebut. Ditambah lagi efek panah milik Gunko sudah menghilang setelah Brook berhasil mengembalikan kesadaran Gunko dari Imusama. Itu berarti saat ini para anak-anak itu sudah tidak lagi dipaksa berjalan ke arah kapal. Mereka sudah bisa bebas bergerak. Namun efek dari duri tak terlihat dari kemampuan Somers masih ada, sehingga anak-anak itu masih belum bisa disentuh. Dengan kejadian ini, masalah mengenai anak-anak yang diculik sudah bisa teratasi. Namun masih ada beberapa masalah lagi yang harus diselesaikan oleh kru topi jerami dan juga para raksasa Elbaf. Pertama, mereka harus segera memadamkan api yang membakar sekolah walrus dan juga perpustakaan burung hantu. Kedua, mereka harus segera bisa mengalahkan pasukan Domi reversi milik Imusama. Ketiga, mereka sudah jelas harus bisa mengalahkan 3 iblis yang sedang menginvasi Elbaf, yap, Somers, Killingham, dan juga Kunko. Terakhir One Piece chapter 1173, pada Sensei tak mengeluarkan kata-kata mutiaranya, itu artinya minggu depan One Piece tidak libur. Sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya, Lasker Anime yang berkolaborasi dengan Misfit Society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih, yaitu desain Zoro dalam mode Asura loh. Keren banget pokoknya. Gak percaya? Silahkan dicek thread videonya. Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Opler, terutama para fan gaynya Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan, link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jos nakama, itulah hal menarik yang terjadi pada One Piece terbaru. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato.